Udah lah, kamu gak usah ganggu hidup aku lagi. Aku udah bosan sama kamu. Keras tuh guys. Cek. Selamat malam. Karena kita syutingnya malam. Kembali lagi di channel ini. Bersama kami berdua. Nama saya Singgi. Nama saya Muhammad Yasin. Dan balik lagi di segmen Slow Talking. Jadi buat episode sekarang, episode ketiga, kita bakalan bahas sebuah cerita yang kalimat clickbaitnya gini. Udah lah, kamu gak usah ganggu hidup aku lagi. Aku udah bosan sama kamu. Keras tuh guys. Jadi ceritanya gini. Ada sepasang pacaran, orang pacaran gitu. Anggaplah namanya ceweknya namanya Sri. Si cowoknya namanya Fajar. Nah, Sri sama Fajar ini mereka udah pacaran kurang lebih berapa ya? Udah sekitar 4-5 tahun lah. Mereka udah pacaran 4-5 tahun. Terus ya mana pacaran udah 4-5 tahun, udah gak mau mikirin apa lagi sih. Ya udah kan, tinggal diseriusin aja gitu kan. Cuman ceritanya harus pisah mereka tuh. Karena cowoknya katanya berubah. Nggak tahu sih maksudnya berubah gimana. Cuman si Sri ini cerita sama aku kayak gini. Yang dia ceritain cuman 2 kasus. Kasus pertama ini jadi suatu ketika, oh ya, si Fajar ini ceritanya orang penting. Jadi dia punya jabatan. Orang punya jabatan berarti gajinya udah gede dong. Nah, dan si Sri ini nemenin Fajar, ya mereka pacaran selama kurang lebih 4-5 tahun itu dari Fajar bukan siapa-siapa. Dari Fajar dari bukan nol siapa, ya? dari nol. Nah, masalahnya tuh yang Sri cerita itu ketika gini. Hari itu hari Sabtu. Sri berniat buat main ke rumahnya si Fajar. Nah, si Fajar ini tinggalnya sendiri karena rumahnya Fajar dan rumah orang tuanya itu beda. Fajar Sri ngechat duluan kan ke si Fajar, kayak biasa kayak anak muda gitu kan, yang aku malam ini mau ke rumah ya, mau ada perlu katanya. Orang nggak tahu perlunya apa, cuman katanya mau ada perlu yang cuman bisa dikerjain di rumahnya si Fajar. Oh ya udah, sok sini, cuman nanti aku mau pergi ya ke si anggaplah namanya Siti. Oh, jadi si Fajar Intan, anggaplah namanya Intan. Fajar ini mau pergi ke rumah cewek lagi. Enggak rumah cewek, ketemuan sama teman SMA. Nah, si teman SMA-nya ini namanya Intan. Perginya nggak sendiri, si Fajar tuh sama teman-temannya gitu kan, sama teman-teman SMA-nya kayak reuni lah. Kayak reuni gitu kan. Nah, agak bete lah si Sri kan. Ya udah jauh-jauh gitu. Udah jauh-jauh, dan itu tuh konteksnya mereka konteks chatnya udah agak beda gini. Kayak si Fajarnya udah mulai susah ngehubungin, susah ngebales, atau kalau nggak dicat duluan dia nggak akan ngechat gitu. Nah, akhirnya singkat cerita si Sri nyampe lah ke rumahnya si Fajar. Pas nyampe biasa ngobrol gitu kan. Nah, di rumahnya Fajar itu ada temennya Fajar yang mau pergi juga, dan ada tetangganya Fajar. Nah, si Fajar tuh begitu Sri nyampe nggak lama ngobrol, Fajar tuh malah ngajakin tetangganya Fajar buat ikut main, ikut pergi. Kayak bes, hayu urang milu urang papanggih jeung baturan SMA urang, namanya Intan, kieu jelemana. Sedangkan si posisinya itu Sri baru datang loh. Kan apa ya, sih sia gitu kayak kan, sia-sia gitu ya gini kan, gak enak sih Srinya. Terus udah gitu mungkin si Fajarnya kok aing ngajakin orang lain tapi pacar aing gak diajakin. Nah, abis setelah itu Sri cerita katanya abis Fajar ngajakin temannya, Fajar ngajakin aku, kata si Sri ya. Yang mau ikut nggak ke tempat ini, ketemu sama si Intan, bisa kalau mau hayu gitu sekarang perginya. Nggak, sok aja. Gini sambil kayak apa ya, mungkin bentuk kekesalan dia gini, kayak enggak, ya udah sok aja gitu gini. Oh, jadi kayak yang apa ya? Karena si Sri itu kan judulnya emang kesana emang ada keperluan kan. Mungkin si Sri-nya pas Fajar nanya kayak gitu, si Sri-nya tuh lagi mengerjakan apa yang dia pengen kerjain. Si Fajar ngomong kayak, yang ayo mau ikut nggak, sok aja gini. Emang maksudnya konteksnya kelihatannya kayak yang agak ngusir. Cuman kan orang ngerti itu tuh bentuk kayak
kesel lah Kesel, gitu ya. ya. Kan? Itu masalah pertama. Habis itu pas sebelum pergi si Sri ngomong, yang jangan lupa pulangnya jangan malam teuing karena besok ada acara keluarga Tea. Kan kamu yang pengen ikut ke acara keluarga aku gini. Oh jadi si Fajarnya udah kayak yang Jadi si Fajarnya tuh jadi kayak misalkan Sri udah itu janji ngomong, lah gitu ya. si Sri ngomong tanggal sekian keluarga aku ada acara makan-makan. Oh ya udah tuh aku ikut kata dia teh gitu kan. Berarti kan anggaplah di situ Sri itu bilang ini tuh bukan aku yang ngajak Fajar, tapi si Fajar yang pengen ikut ke acara keluarga aku. Oh gitu. Oke, orang nangkep gitu kan. Cuman dia pergi, Fajar pergi, Sri mengerjakan apa yang dia kerjakan, beres, ganti hari. Nah, ganti hari, acaranya tuh acara keluarganya tuh dimulai jam 10 Siang. pagi. Oh, pagi-pagi. Nah, dari jam 9 sampai jam 10, si Sri itu berusaha untuk menghubungi Fajar. Karena mungkin daerah rumahnya agak jauh sih kalau nggak salah mereka tuh. Kata si Sri itu ditelepon, di chat nggak dibales, ditelepon nggak diangkat, telepon WhatsApp nggak diangkat, line nggak diangkat, terus sampai telepon ada kabar nomor pun, lah ya, gitu. Telepon nomor pun nggak diangkat juga, gini nggak ada kabar banget. Sampai si keluarga dari si Sri itu nanya, Neng, Aisyah mau kesini nggak? Nggak tahu, belum balas. Oh ya udah tuh sok susulin. Inisiatif keluarga dong, maksudnya ya udah biar memperkenalkan lah ya, kan gitu. Udah lama juga nggak ketemu gitu ya. Nah, si Sri itu akhirnya ke rumah si Fajar aja ya. Setelah ke rumah si Fajar, nyampe itu jam 10 lewat. Jam 10 lewat, udah ngetok-ngetok, gak ada jawaban. Akhirnya adalah si temennya Fajar yang semalam ada di rumahnya. Nanya, anggaplah namanya si Udin kan. Din, lihat Fajar nggak? Fajar udah keluar belum? Belum atau nggak tahu. Lihat, tapi kendaraannya mah ada, gitu kan katanya. Kendaraannya mah ada. Tapi tadi pagi mah pas aku nongkrong di sini, ya di depan rumahnya mungkin kayak ada tempat nongkrongan gitu kan. Pokoknya tadi pagi jam 3 mah pas aku nongkrong teh si kendaraannya teh belum datang. Oh, berarti Fajar belum pulang. Nah, anggaplah si Fajar belum pulang gitu. Sedangkan malamnya tuh si Sri itu udah ngewanti-wanti ke si Fajar yang jangan pulang malam teuing, besok ada janji. Sampai akhirnya entah gimana ceritanya Sri bisa masuk aja ya ke rumahnya si Fajar. Ternyata Fajar masih tidur. Dibangunin lah. Oh, jadi dia ngantuk ya, kurang tidur gitu. Kurang tidur kan, ngantuk. Makanya HP-nya nggak dibunyiin mungkin kan. Terus jalan dibangunin, marah-marah. Fajarnya bangunin sama ceweknya marah-marah. Udah marah-marah sampai pokoknya orang nggak tahu posisi ngebanguninnya kayak gimana dan cara ngebanguninnya kayak gimana. Cuman Sri itu ceritanya pokoknya Fajar tuh pas dibangunin dia marah sama aku. Sampai marahnya tuh pokoknya marah aja kata dia tuh kan. Ya, orang nggak ngerti gitu ngebangunin gimana. Apakah si Sri ini ngebanguninnya dibanjur gitu kan? Atau dengan keras-keras atau gitu, dipukulin. Yang hudang gitu kan. Anjing hudang ngoblok. Nggak tahu juga, cuman anggaplah itu posisinya gak bangun-bangun. Sampai akhirnya dia bangun tuh 30 menit setelah kedatangan si Sri. Kan? Ini lama juga ya dia. Apa namanya teh? Ngebangunin cowok setengah jam. Nggak mungkin cewek kuat banget. Mungkin maksudnya ngebangunin. Nggak bangun, ya udahlah tunggu sebentar, kasihan. Berarti gitu ditunggu kan. Mungkin ya kayak ditunggu gitu ya, ditungguin. Kebayang gitu kalau misalkan dia ngebangunin terus nggak tega, mungkin masih ngantuk. Padahal biarin aja dulu. Udah 5 menit. Yang udah 5 menit. Orang dibangunin kita masih ngantuk. Sampai pokoknya sampai 30 menit aja. Tapi si Fajar tuh dibangunin, sampai dia bangun dia tuh marah-marah. Gimana marah? Kayak gimana sih kalau orang lagi tidur dibangunin gitu kan? Ya beda-beda lah maksudnya. Ya maksudnya ya kayak ngedumel gitu lah, uring-uringan gini. Yaudah, ya gini kan. Ya aku bangun. Ya aku bangun. Dah. Bisik. Nah, beres, ya set bed sampai mereka tuh berangkat kurang lebih jam 11 kurang. Karena perjalanan jauh, nyampe tempat kumpul keluarganya tuh kurang lebih jam 11:30.
Nah pas mereka datang, si Sri sama Fajar datang, ada beberapa saudara si Sri yang udah mau pamitan pulang. Udah mau pamitan banget. Ya kan judulnya anggaplah cuma acara keluarga gitu kan, ngapain sih lama-lama, ya paling makan-makan, ngobrol-ngobrol, foto-foto, ya 2 jam cukup lah ya. Kirain acaranya yang langsung lanjut di rumah gitu. Enggak. Jadi kayak mungkin acaranya kayak acara makan-makan doang sih, soalnya jadi Sri juga nggak bilang acara di rumah, acara makan-makan gitu. Nah, karena ngelihat Fajar dan Sri baru datang, nggak enak dong saudaranya. Wah, jadi maksain buat nggak pergi dulu. Jadi mereka tuh balik lagi, mereka masuk lagi, hargain. Mereka ngobrol lagi. Kayak, wah, ya jing orang yang udah pacaran 4-5 tahun bes atau wah iya calon minantu gitu kan. Calon minantu, iya calon iya. Datang lah ngobrol gitu kan, akhirnya ngobrol, ditanya biasa pertanyaan orang tua kan, kumaha kerjaannya gitu ya, terus gimana sekarang badai kapan gitu kan. Itu pasti sih, jadi maksudnya ya udah badai iraha gitu kan. Nah singkat beres ya cerita teh. Belum, sebenarnya konfliknya belum begitu ini. Konfliknya kalau misalkan cuma disebutin gitu doang, cuman gitu doang apaan sih gitu kan. Semuanya pecah setelah acara makan-makan. Pecahnya maksudnya pecah? Jadi gini, setelah acara beres makan-makan beres, itu kurang lebih jam 12:30, jam 12 lebih lah. Pokoknya lewat duhur mereka bubar aja. Pisah ke rumah masing-masing. Sri dapat kabar dari si Udin. Kayak entah kabarnya dari gimana, cuman si Udin tuh nanya ke si Sri gini, Sri, si Fajar kunaon? Lah, emang kenapa gitu kan? Ya nggak tahu tuh, tadi begitu nyampe rumah dia tuh kayak uring-uringannya tuh kayak ngomong gini, apaan? Udah bela-belain datang, tapi pas orang datang, orang-orangnya udah pada mau balik. Maksudnya apa? Ya gimana lah, orang kesel gitu kan. Kayak kalau kita lihat dari sisi Fajar, anjing apaan sih gitu kan? Aing baru datang, marahnya udah mau balik gitu. Cuman kalau misalkan kita balik lagi ke masalah awal, sih dibangunin susah anjir. Udah mah susah, terus dia kayak yang udah janji telat juga gitu ya. Ya masalahnya dia yang bikin janji duluan gini, bukan diajakin tapi dia yang bikin janji duluan. Kayak ya udah hayu aku ikut. Enggak. Boleh deh diajakin nih ikut, tapi enggak dia yang mengajukan diri gitu loh. Nah, pokoknya setelah itu cekcok lah dua-duanya. Cekcok, semuanya segala dibahas, segala macam. Sampai akhirnya si Fajarnya ngilang. Tanpa kabar banget gini. Udah susah banget, pokoknya dari situ udah mulai cuek banget gini, berat. Beberapa hari setelah itu Sri nanya sampai si Fajar, kan hilang kabar banget nih, tanya lah, yang kamu tuh kenapa, ada masalah? Waktu kalau misalnya ada masalah mah cerita, bisa asugan aku bisa bantuin. Enggak apa-apa, Fajar bilang tuh. Dah lah sekarang mah putus masing-masing. Apa sebab? Pasti ada sebab, cuman nggak tahu nih. Ya maksudnya nggak langsung. Nggak, jadi nggak kayak misalkan gini ya. Kamu teh orangnya gini. Fajar ya misalkan Fajar ngomong, kamu teh orangnya gini yang gini. Sedangkan aku orangnya gini. Kayaknya kita nggak cocok deh buat barengan. Kita udahan aja. Nggak pakai bahasa gitu. Jadi dia tiba-tiba. Dia cuma bilang putus aja. Udahlah, kita putus aja. Aku bosan sama kamu. Capek. Pengen bebas. Dan ada kalimat yang bikin orang kesal sih, maksudnya kalimat itu kayak gini, anggaplah aku sekarang udah punya posisi, uang aku udah banyak, aku juga pengen kayak orang-orang ngerasain suka lagi sama orang. Ngomong dia sama Sri. Oh, baru orang. Iya. Maksudnya orang nggak tahu gitu, maksudnya emang apakah sudah ada orang yang dia sukai lagi, atau dia emang baru mau suka. Pengen ngerasa kebebasan juga. Ngerasain gitu. Orang nggak tahu sih maksudnya mereka gaya pacarannya gimana gitu kan. Maksudnya apakah si Sri-nya posesif atau Fajarnya yang nggak mau diatur banget gitu kan. Orang nggak tahu gimana. Cuman kalau misalkan ngelihat dari konteks kalimatnya yang aku bosan sama kamu, aku pengen bebas. Ceweknya nggak sih yang salah?